Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, masih tentang bab takrimul mar'ah wal ihtiram bi insaniyatiha. Bab tentang memuliakan perempuan dan menghormati kemanusiaannya. Bahwa perempuan itu juga manusia yang harus dihormati sama dengan manusia yang lain. Harus diperhatikan hak-haknya sama dengan yang lain. Sama dengan laki-laki, anak-anak, dewasa, tua, laki, perempuan, itu semua manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemarin kita membahas tentang satu tindakan luar biasa Rasulullah SAW pada perempuan dan anak, pada istri dan anak perempuan, putri perempuan beliau, di mana saat putrinya atau istrinya masuk rumah atau hadir di hadapan beliau menyambut kehadiran keduanya dengan sambutan yang hangat, sambutan yang baik. Itu teladan baginda Rasul dan mestinya itu menjadi sikap kita dalam menyambut kedatangan orang-orang perempuan, dalam hal ini anak maupun istri kita. Nah, kalau kita, ibu kita misalkan, saudara perempuan kita, itu kita beri sambutan yang hangat saat bertemu dengan kita. Ini teladan dari baginda Rasul, muasyarah yang kadang sama orang kebanyakan kita abaikan, kayak gak penting. Menyambut itu tidak penting, apalagi menyambut perempuan biasa gitu, gak penting. Ternyata itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada putrinya dan pada istri beliau. Lalu bagaimana sikap Rasulullah SAW pada ibu susuan beliau? Bukan ibu yang melahirkan ini ya, karena beliau sudah ditinggal wafat oleh ibunda Siti Aminah sejak masih kecil. Nah, kemudian ibu susuan beliau Siti Halimatus Sa'diyah yang menyusui beliau itu pun sangat mendapatkan penghargaan dari baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Atufan radhiyallahu an qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqsimu lahman bil ji'ronah id aqbalat imra'atun hatta danat ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fabasatta laha ridaahu fajalasat alaihi
Faqultu man hiya faqalu hadhihi ummuhu alladhi ardu'athu. Rawahu Abu Dawud. Di Sunani Abi Dawud, Kitab Al-Adab, Babu fi birril walidain. An Abi Tufan radhiyallahu anhu qala, raaitu ningali ingsun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaksimu bagi-bagi sapa Rasul lahman ing daging bil Ji'ronah ing dalem tanah Ji'ronah, daerah Ji'ronah. Id akbalat dumadaan madhep sapa imratun wadon hatta danat sehingga mar sapa imro'ah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasato mongko beber laha maring beber sapa Nabi, gelar sapa Nabi la maring imro'ah ridaahu ing slendange Nabi. Fajalasat nuli pinarak alaihi ing ngatasé rida. Pinarak sapa imro'ah alaihi ngatasé rida. Fakultu mongko takon ingsun ing pitakon man iku sapa ya utawi imro'ah. Fakalu mongko jawab sapa sahabat hadhi utawi imro'ah iku ummuhu ibune Kanjeng Nabi allati kang ardoat nyusoni sapa ummuh hu ing Nabi. Wa hiya Halimatus Sa'diyah murdi'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wadon kang nyusoni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bintu Abi Du'eb wasmuhu Abdullah ibn Al-Harith bin Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Abi Dawud, bab kitab Al-Adab, bab tentang birrul walidain. Jadi secara umum hadis ini menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Namun secara khusus bisa kita lihat redaksi atau teks hadis ini di mana Nabi itu sedang ada di tanah Ji'ronah, sedang bersedekah membagi-bagikan daging pada masyarakat di wilayah Ji'ronah. Lalu datang kepada Rasulullah, id akbalat imro'ah, datang seorang perempuan mendekat kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Langsung Rasulullah itu gelar, mengambil selendangnya, kemudian menggelar selendangnya untuk dipinarai, untuk didudui oleh perempuan ini. Heranlah masyarakat sekitar orang-orang yang melihat itu, para sahabat dan orang-orang yang melihat. Nah, dalam tradisi Arab, gelar selendang, memberikan selendang atau menggelar selendang untuk didudui orang, itu dalam tradisi orang Arab itu hanya dilakukan pada orang-orang yang terhormat. Dan tentu saja umumnya laki-laki. Umumnya laki-laki yang akan diperlakukan seperti itu. Di dalam tradisi Arab waktu itu digelar. Nah, iki sing teko wong wedok, yang datang perempuan lagi. Tiba-tiba Nabi melakukan satu tradisi yang itu tradisi yang sangat agung, sangat mulia pada perempuan ini. Orang-orang bertanya, terus apa itu? Siapa itu? Kemudian fakultu man hiya faqalu, yang tahu itu menjawab hadhi ummuhu, itu Halimatus Sa'diyah murdi'atun Nabi, perempuan yang menyusui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kontekstualitas hadis ini kita bisa melihat nih. Secara teks saja kita bisa melihat betapa Rasulullah menghormati perempuan. Yang satu, yang kedua betapa Rasulullah sangat menghormati ibu, walaupun itu bukan ibu yang melahirkan, tapi ibu yang menyusui beliau. Memang dalam tradisi Arab juga itu ada tradisi menyusui, itu salah satu pekerjaan gitu, salah satu pekerjaan. Ada tradisi seperti itu.
yang berkembang di masyarakat Arab. Jadi ibu-ibu anak-anak yang tidak punya orang tua, ada yang secara sosial perempuan-perempuan itu dengan ikhlas menyusui anak-anak orang lain, tapi kan akhirnya menjadi jelas ya murdiah. Nah, ada yang itu menjadi sebuah pekerjaan. Apapun itu, Rasulullah menganggap itu ibu beliau yang telah menyambung kehidupan masa kecil beliau, nyambung nyawa. Jadi makanan itu adalah salah satu nikmat atau rezeki yang diberikan pada Allah yang secara zahir itu penyambung nyawa manusia. Dan beliau sangat menghargai itu, lalu beliau memberikan penghormatan. Bukannya sekedar menguluk salam, assalamualaikum, formalitas belaka, tapi sampai gelar selendang, di mana itu adalah tradisi Arab yang waktu itu hanya dilakukan pada orang-orang yang terhormat. Yang kedua itu, yang ketiga, ini bentuk apresiasi atau penghargaan Islam pada perempuan menyusui. Jadi peran menyusui itu tidak bisa diganti oleh makhluk lain selain perempuan. Saged mung mentil ngedot, nek ngedot tuku pentil, saiki bentuke pentil macam-macam untuk bayi itu. Tapi pasti tentu saja itu tidak mengenyangkan gitu. Peran menyusui itu ada transfer kebahagiaan antara anak dan ibu, antara ibu dan anak. Belum lagi ibu-ibu yang menyusui itu bisa dipastikan. Kita bisa membaca di buku-buku referensi kesehatan menyusui itu ada banyak sekali manfaat menyusui. Banyak sekali. Di samping ASI, komposisi ASI, karena minallah ya langsung dari Allah. Itu zat gizi komposisi ASI itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Gak bisa digantikan. Mau menyamai kayak apa? Wong yang lain susu sapi, yang satu manusia. Masa ya sama? Ya tentu beda. Nah, sayangnya hari ini ya kita tetap harus adil melihat nih bahwa peran menyusui ini tidak banyak mendapatkan penghargaan atau perhatian sebagian orang, bahwa ibu menyusui itu membutuhkan gizi yang cukup, membutuhkan ketenangan batin yang memadai. Karena saya sudah menyusui berkali-kali ya, jadi saya bisa menyatakan ini. Kamu kan belum semua. Nah, ibu menyusui ku butuh. Ada banyak ibu yang mengatakan susuku gak metu, asiku gak metu. Kemudian disibukkan dengan berbagai kegiatan peran-peran domestik, peran-peran di dalam rumah yang akhirnya membuat ibu itu kemudian agak misalkan terjadi agak abai menyusui langsung bayinya sebab menganggap bayinya itu tidak air susunya tidak bisa keluar. Kita harus adil melihat nih, air ASI yang dikeluarkan oleh seorang perempuan atau ibu itu banyak faktor, lancar tidaknya itu banyak faktor. Bukan hanya faktor makan, makin aku banyak makan, makin banyak ASI yang akan keluar. Tidak semata-mata itu. Yang tidak kalah penting dari faktor penentu ASI yang bagus secara kualitas dan bagus secara kuantitas itu adalah gizi yang dimakan oleh seorang ibu. Jadi kalau mau jadi ibu yang baik dengan ASI yang berkualitas, semua itu harus memainkan peran. Ibu memainkan peran untuk mencari informasi gizi yang tepat, makanan yang baik, halalan thayyibah, bukan hanya yang halal, tapi yang baik untuk tubuhnya. Kalau ibu yang dimakan
itu makanan-makanan yang tidak mengandung nutrisi yang baik. Mosok biasane ket mulai durung duwe anak sampai nyusoni sampai duwe anak panganan favorit tetep pentol cilok kayak. Ada nutrisi, tidak ada nutrisi. Nutrisi itu yang mengandung kalori yang cukup, kemudian gizi yang seimbang, termasuk sayur mayur, kemudian buah-buahan, vitamin-vitamin itu, vitamin dan mineral itu terdapat banyak di buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu kudu diperhatekno. Masih perempuan sendiri harus memperhatikan ini. Dan saya katakan tadi semua harus ikut berperan, suami juga berperan. Menyiapkan, menghadirkan, memberikan makanan yang lebih bergizi pada ibu yang menyusui. Sebab ibu yang menyusui dia tidak hanya butuh nutrisi untuk tubuhnya sendiri, tetapi dia memberikan nutrisi kepada bayi yang ia susui. Dan itu akan sangat mempengaruhi kualitas fisik bayi, juga kualitas intelektualitas bayi. Itu sangat mempengaruhi. Itu yang pertama. Yang kedua, rohani. Rohani atau mental. Mental ibu. Jadi ibu itu kalau menyusui kudu tenang. Atine kudu tenang. Bahagia. Ini mutlak sudah. Bahagia dan tenang ini sesuatu yang sangat berarti dalam menentukan kualitas ASI seorang ibu. Nah, kebahagiaan itu memang dalam banyak teori bahagia itu harus diciptakan sendiri. Iya. Tetapi faktor di luar diri sendiri itu banyak yang mempengaruhi orang itu tidak bahagia. Maka ayah, bapak, suami itu juga memiliki tugas penting menciptakan suasana hati yang baik pada istri yang menyusui. Semakin tenang ibu itu, semakin bahagia dia memberikan sesuatu, memberikan ASI kepada anaknya, akan semakin bagus kualitas ASInya. Kalau kemudian secara eksternal itu sesuatu di luar ibu itu tidak mendukung situasi menyusui dengan tenang, dengan bahagia, itu tentu mempengaruhi produksi ASI. Nah, ada banyak ibu yang kemudian merasa, wes aku gak iso nyusoni, susuku gak metu, ribet pisan, pada akhirnya putus asa, ribet. Proses menyusui itu juga saya katakan tadi mental itu memang harus dipersiapkan betul. Belum lagi nanti kalau si anak itu gigi-giginya sudah mulai tumbuh, dia akan gatel mulai menggigit puting ibu misalkan. Iku sakit, luka, sakit itu menambah menambah kadang depresi, menambah depresi perempuan menyusui. Wis tak susune aku dicokoti bayine sing di salahne. Ini karena atine ora tenang, atine ora bahagia. Di samping kita memang salah satu motivasi perempuan menyusui itu wis gak usah khawatir soal ganjarane wong wedok sing nyusoni melahirkan iku dosane entek kaya miwaladat ummuh. Tentu itu jadi motivasi tertinggi kita sehingga masih banyak perempuan-perempuan yang seneng aja menyusoni anak 5 anak 7 disusoni haulaini kamilaini. Iku sing seneng. Tapi juga banyak sekali fenomena kenyataan itu sudah banyak perempuan-perempuan yang meninggalkan menyusui. Nah, saya harus adil melihat ini bahwa tadi ada 2 faktor saya katakan, faktor internal perempuan itu sendiri yang harus memotivasi diri bahwa menyusui itu bagian dari ibadah, itu oke, iya. Tapi faktor eksternal itu harus diciptakan bersama-sama oleh semua pihak yang ada di lingkungan perempuan ini.
diciptakan oleh suami, suasana ini diciptakan oleh suami, oleh pendampingnya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, memberikan motivasi yang kuat, betapa menyusui itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Sehingga perempuan itu menjadi tidak sendiri, terus gampang putus asa, menganggap iki aku ngalami kesakitan sendiri, wis gak betugas dot ae Pak, tukokno susu apa formula Pak, gak angel-angel. Padahal peran menyusui itu tidak digantikan oleh kaleng-kaleng dan digantikan oleh ini susu, digantikan oleh susu-susu sapi. Ini anak manusia tapi disusui oleh sapi. Gerakan saya beberapa kali bertemu dengan alumni perempuan juga selalu saya punya perhatian tentang itu. Saya katakan kalau saya nyambangi apa putri-putrinya, putra-putrinya, alumni-alumni itu saya tanya, disusui ASI apa dot? Saya selalu tanya itu juga karena betapa penting menyusui itu. Termasuk itu belum lagi kita bicara tentang hubungan batiniah antara seorang ibu dan anak yang terbentuk yang itu komunikasi aktif antara ibu dan anak mulai yang tersambung sejak ia ada di dalam kandungan hingga dia keluar, itu komunikasi aktif. Nah, saat menyusui pun seorang ibu itu dia berinteraksi dengan anaknya, ngajak ngobrol, ngajak bicara, mendoakan ia, membacakan ayat-ayat Al-Quran pada anaknya. Betapa itu bisa kita bayangkan sangat menenangkan hati anak-anak yang dia susui. Jadi untuk kita motivasi ini sebagai ibadah, ya, tapi bagi orang di luar kita dalam hal ini adalah suami, itu ada banyak usaha yang harus juga dilakukan agar perempuan itu nyaman menyusui, berkualitas ASINya harus dicukupi kebutuhan gizi perempuan menyusui sesuai standar gizi. Selanjutnya juga harus diperhatikan bagaimana mental, ruhaniyah, ketenangan hati perempuan saat menyusui. Rasulullah sudah mencontohkan itu betapa penghargaan beliau terhadap ibu susuannya. Artinya beliau sangat mengapresiasi, menghargai perempuan yang pertama, yang kedua ibu yang telah menyusui. An Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nisaa was-sibyana muqbilina qala hasibtu annahu qala min urusin annahu qala min urusin faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mumthilan faqala Allahumma antum min ahabbin nas ilayya falaha thalatha marrat rawahu al-Bukhari wa mumthilan ay qoma muntasiban ihtiraman lil muqbilin. Ra'a ningali sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa ing pira-pira wong wadon sibyana lan bocah cilik muqbilina hale padha teka kabeh. Qala hasibtu annahu qala min urusin hasibtu nyangka ingsun annahu sak temene Anas iku kala ngendika sapa Anas min urusin kedatangan perempuan dan anak-anak itu min urusin saking resepsi. Faqoma mongko jumeneng ini loh, Rasulullah itu sampai berdiri menyambut kehadiran anak-anak dan perempuan. Masya Allah, luar biasa penghargaan Kanjeng Nabi itu. Mumsilan halih jumeneng, kelawan jumeneng temenan. Faqala mongko ngendika sapa Nabi, Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Antum utawi sira kabeh ku min ahabbin nasi luwih den seneng-senengine menungso ilayya mungguh ingsun. Saya hanya membayangkan situasi ini gitu ya. Betapa ini sesuatu yang sangat membahagiakan gitu ya, membahagiakan perempuan dan membahagiakan anak-anak saat kemudian dia datang
terus suaminya misalnya itu berdiri menyambut, itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Apalagi itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di satu era, di satu zaman yang sebelumnya era itu diwarnai dengan jangankan menyambut perempuan dengan berdiri, dengan kalimat Allahumma antum minna habbin nas, antum utawi sira kabeh ku minna habbin nasi. Setengah saking luweh dan seneng ini menungso ilaiya munggu ingsun. Kala ngendika sapa nabi salah samarot kelawan telu pira-pira salah samirorin kelawan telu pira-pira ambalan. Nabi sampai mengatakan itu 3 kali. Ada apa ya? Rawang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa mumsilan ekoma tegese jumeneng Nabi muntasiban hale ngurmati ihtiraman tegese ngurmati lil muqabilina maring pira-pira kang teko. Padahal yang datang itu anak-anak, padahal yang datang itu perempuan. Ngono. Bagi sebagian kalau zaman jahiliyah dulu ya memang seperti itu, jangankan disambut. Didelok wae wis untung gitu. Perempuan itu dilihat saja sudah untung. Saking tidak berharganya perempuan itu dalam pandangan laki-laki atau dalam pandangan masyarakat. Tapi kemudian Rasul rawuh dan begitu drastis gitu ya perubahan sikap yang dari tradisi ini menjadi tradisi Islam yang luar biasa. Nah, kenapa hari ini kita masih banyak menyaksikan gitu ya? Sikap atau budaya tradisi di lingkungan kita yang kehadiran perempuan itu menjadi seperti tidak bernilai, seperti tidak ada artinya. Teko gak teko wis gak urusanku. Mlebu omah salam gak mlebu omah salam juga apa pentingnya aku menyambut hadirmu. Padahal ini dicontohkan oleh Rasulullah itu sampai ngadeg nyambut. Saya itu membayangkan gitu ya, bahwa hadir di tiap rumah dari rumah-rumah umat Islam itu pribadi seperti baginda Rasulullah SAW. Itu bisa kita bayangkan ya betapa itu indahnya rumah-rumah yang kemudian di situ para perempuannya, para wanitanya itu betul-betul dianggap sebagai makhluk yang layak untuk diperlakukan dengan kasih sayang, diperlakukan dengan penghormatan yang semestinya begitu. Iki sikap Rasul yang revolusioner, sudah revolusioner dan itu berabad-abad, beratus-ratus atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Mengapa hari ini itu menjadi tereduksi, menjadi hilang, mulai sedikit demi sedikit hilang itu di lingkungan keluarga-keluarga Muslim kita. Dan ironisnya aku menganggap aneh gitu kita nyambut wong wedok kok koyo lebay gitu, berlebihan gitu. Padahal ini sama sekali tidak berlebihan dan ini Rasulullah nyontohno. Teko sampai ngendikan Allahumma antum min ahabbin nasi ilaih. Allahumma antum min ahabbin nasi ilaih. Allahumma antum min ahabbin nasi ilaih. Sungguh ya Allah kalian semua adalah orang-orang yang aku cintai. Coba bayangkan, kita itu disambut, terus dengan sambutan seperti Rasulullah menyambut. Itu kan bahagia sekali. Nah, kebahagiaan, tentu saja kebahagiaan perempuan, itu pasti perempuan yang bahagia, itu dia kemudian akan mencurahkan atau akan mengeluarkan kebahagiaan pula kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi sebaliknya, jika perempuan itu tidak bahagia, itu dia juga tidak akan melahirkan kebahagiaan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya kita bermimpi, ya harus memiliki mimpi bahwa satu saat kita harus mengembalikan juga tradisi-tradisi yang ditanamkan atau sikap yang ditanamkan oleh Rasulullah pada keluarganya. Muntasiban ihtiraman lil mubilin, ngadeg disambut dan mengatakan kalian adalah orang-orang yang paling aku cintai. Sungguh kalian adalah orang-orang
dari golongan manusia yang paling aku cintai. Kalian di sini jelas an-nisa'u was-sibyan. Jadi perempuan dan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa radudtu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.